Selamat siang waktu Indonesia bagian Barat. Kali ini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Enzo, lalu ada Razifa, Regina, dan juga saya, Renita. Kali ini kami akan membahas tentang perdagangan manusia dalam perspektif global dan hukum internasional. Kemudian, sorry, oke. Oke, mungkin kita ke pertanyaan pemicunya dulu ya, sebelum kita masuk ke profil penulis dan juga referensi bacaannya. Jadi, untuk pertanyaan pemicunya, ya ini adalah bagaimana pendefinisian perdagangan manusia dalam hukum internasional seperti Protokol PBB, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM, serta kovenan-kovenan internasional dan penerimaannya di berbagai negara. Untuk referensi bahan bacaan yang kami gunakan, itu ada dua. Yang pertama adalah Human Trafficking, Global Perspective. Jadi buku ini menyoroti tentang bagaimana perdagangan manusia dalam lingkup global seperti judulnya. Untuk spesifiknya, bahan bacaan yang kami gunakan itu ada di bagian 5, yaitu Regional Perspective di Asian Trafficking. Jadi di bagian 5 ini akan membahas secara spesifik tentang perdagangan di Asia. Lalu di dalamnya dari Asian trafficking ini juga terdapat subbab-subbabnya. Yang perlu disoroti ini, mereka juga buku ini juga membahas tentang perdagangan manusia secara historis di Asia dan juga jenis perdagangan yang dilakukan di dalam wilayah-wilayah bagian Asia begitu. Lalu yang kedua ini ada Labor, Migration, and Human Trafficking in Southeast Asia. Jadi buku ini menyoroti tentang migrasi tenaga kerja yang kerap kali tumpang tindih dengan perdagangan manusia. Jadi di sini juga kami akan membahas tentang bagaimana diskusi tentang polemik ini ya, tentang tenaga kerja dan juga perdagangan manusia dengan pendekatan yang bersifat kritis terhadap hukum internasional yang diimplementasikan di dunia. Jadi fokusnya adalah pada praktik sehari-hari para aktor yang terlibat dalam perdagangan manusia maupun dalam inisiatif anti perdagangan atau anti trafficking gitu. Kemudian lanjut, ini untuk profil penulis buku pertama yaitu ya uh, Global Perspective, yaitu ada Laurie Shelley. Maaf kalau misalnya salah baca. Jadi beliau adalah kriminolog dengan kajian pada kejahatan transnasional dan terorisme. Mungkin ini kurang terorismenya. Eh, menda- Mendapatkan berbagai title-nya de sarjana di bidang penologi dan literatur Rusia, lalu ada magister di bidang kriminologi dan PhD di sosiologi. Kemudian untuk penulis Labor, Migration, and Human Trafficking in Southeast Asia, ini terdapat 3 penulis. Yang pertama ada Michelle Ford, yaitu seorang profesor studi Asia Tenggara dan Direktur Pusat Asia Tenggara di Sydney. Lalu ada William Van Schendel, yaitu merupakan profesor sejarah Asia modern. Dan yang terakhir ada Lenore Lione, maaf kalau salah uh, mengartikulasikannya sekali lagi, itu merupakan direktur dan konsultan riset utama begitu. Oke, kemudian kita akan masuk ke pembahasan yang pertama ya teman-teman, yaitu tentang pembahasan naskah. Jadi kita pertama akan masuk ke buku tentang Human Trafficking, A Global Perspective. Jadi di sini adalah salah satu pembukanya dari Asian Trafficking ini. Diketahui 3/4 atau 75% dari korban kerja paksa atau eksploitatif labor itu merupakan korban perdagangan manusia yang tinggal atau berasal dari Asia. Itu yang dikemukakan di buku tersebut. Artinya, Asia ini sangat mendominasi dalam adanya fenomena perdagangan manusia ini, teman-teman. Nah, terdapat karakteristik yang unik dari perdagangan manusia di Asia kalau dibandingkan dengan perdagangan yang terjadi di Eropa atau di Amerika. Yang pertama, tentang bisnis perdagangan manusia ini
sering didominasi oleh kejahatan terorganisir dibandingkan di wilayah lain. Nah, ini sering didominasi dengan kejahatan terorganisir karena apa? Ba- Lalu kita masuk ke paragraf berikutnya itu jenis perdagangan ini yang sering ditemui yaitu eksploitasi tenaga kerja dan perdagangan seksual. Seperti yang diketahui, kedua jenis perdagangan manusia ini erat kaitannya dengan eh, adanya kejahatan di cross border atau lintas batas, di mana memang memerlukan adanya satu kerjasama yang organized gitu, maka disebutkan bahwa bisnis perdagangan manusia di Asia itu sangat didominasi oleh kejahatan terorganisir. Nah, itu juga cukup unik, cukup berbeda dibandingkan dengan perdagangan yang dilakukan di Amerika atau Eropa yang condong ke perdagangan narkotika atau narkoba. Nah, kemudian masih terkait dengan bisnis kejahatan terorganisasi. Pejabat pemerintah di sebagian besar kawasan Asia ini memegang peranan yang cukup signifikan terhadap perdagangan manusia karena kejahatan terorganisir ini uh, untuk dapat melestarikan perdagangan manusia yang terjadi ini pasti diperlukan salah satu figur pemerintah atau figur yang punya kewenangan untuk dapat uh, melu apa ya apa sih melancarkan aksi mereka begitu. Nah, lalu dari sini terdapat mungkin di sini dirangkum aja terdapat beberapa permasalahan. Yang pertama adalah permintaan produksi dengan biaya rendah yang memberikan ruang baru untuk eksploitasi buruh. Di beberapa negara Asia ini sangat amat bervariasi ya. Jadi dari Jepang yang ekonominya tinggi dan stabil, kemudian juga ada China yang ekonominya itu terbesar, salah satu yang terbesar di dunia. Lalu juga di spektrum yang lain, negara-negara ada juga negara-negara miskin misalnya di Asia Selatan seperti Nepal, Bangladesh yang justru ekonominya eh, cenderung di bawah. Jadi kayak di Asia itu sangat amat bervariasi. Nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut pada Enzo. Lalu salah satunya adalah permintaan produksi dengan biaya rendah karena di China dan India sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, itu mereka menganggap bahwasanya buruh atau tenaga kerja itu adalah salah satu modal kapital dari untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi mereka gitu. Jadi ini merupakan salah satu celah mengapa labor exploitation itu menjadi salah satu hal yang paling banyak terjadi di Asia. Kemudian adanya peningkatan permintaan dalam perdagangan seksual. Ini nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut kenapa perdagangan seksual ini terjadi gitu. Secara historis nanti akan dijelaskan. Lalu kemudian juga ada permasalahan tentang kerangka hukum ketenaga kerjaan yang berlaku di Amerika dan juga Eropa ini juga belum sepenuhnya berlaku di banyak negara Asia. Oke, selanjutnya kita masuk di bagian presiden historisnya. Jadi untuk secara general, sebagian besar negara di Asia ini terdapat sistem kelas yang kaku, di mana mereka yang berada di bawah golongan bawah itu melakukan pekerjaan fisik yang berat dan umumnya diiringi dengan kompensasi yang minimal atau bahkan tidak ada. Nah, jadi pada abad ke-19 itu terjadi ekspor populasi Asia secara besar-besaran gitu. Karena ini juga dipengaruhi karena adanya kolonialisme. Eh, Kekuatan kolonial Eropa ini yang eh, kekuatan kolonial Eropa ini kemudian yang eh, bisa memobilisasi eh, populasi-populasi Asia. Nih, jadinya di sini disebutkan karena adanya kolonialisme ini jadi banyak nih penduduk-penduduk Asia yang masuk ke benua-benua lainnya, misalnya penduduk India masuk ke Karibia dan juga Guyana, selalu juga Afrika Selatan, penduduk dari Indonesia di spesifiknya di penduduk Jawa ini ke Belanda dan penduduk China ke Amerika Serikat. Tuh.
Kemudian kita mungkin akan sedikit mengulik mengenai negara-negara bagaimana presiden historis mereka tentang perdagangan manusia. Jadi Cina ini juga sejak dari abad ke-19, kalau disebutkan di buku ini, mereka juga sering memobilisasi pekerja yang tidak terampil atau disebut kuli di sini yang dikirim dari pelabuhan Cina Selatan. Jadi mereka itu dimanipulasi begitu ya, menjadi sasaran penipuan, kemudian mereka dimasukkan ke perahu yang berkekuatan besar, kemudian disebar-sebarkan ke Amerika, ke Eropa, dan lain-lainnya. Kemudian India, di India itu dia ada dua jenis ya. Yang pertama perbudakan di negaranya itu, di negara Indianya, mereka umumnya kayak menanam menanam teh gitu. Dan juga ada yang dikirim ke negara-negara di Inggris, negara-negara bagian di Inggris itu untuk menjadi pelayan kontrak. Nah, untuk China dan India ini memang di dalam buku ini fokus di uh, labor exploitation. Lalu yang di Jepang mungkin akan sedikit lebih panjang. Ini asal muasal dari adanya perdagangan seksual di Asia. Jadi yang pertama, kejahatan terorganisasi di Jepang ini selalu dikaitkan dengan air begitu ya. Jadi ini terkait dengan pelabuhan dan juga spa atau pijat. Jadi uh, orang-orang di Jepang itu menyediakan perempuan bagi para pengunjung spa dan memfasilitasi pengiriman mereka ke luar negeri melalui pelabuhan dari abad 19. Jadi mereka menyediakan perempuan dan perempuannya ini kalau dari buku tersebut itu nggak cuma dari Jepang juga tapi juga diambil dari Korea, dari Thailand, bahkan juga dari Indonesia. Dan untuk Jepang sendiri mereka memang mengambil di komunitas-komunitas rural yang di golongan miskin begitu. Kemudian eh, selain dari adanya ini, ada juga pengaruh dari Perang Dunia Kedua. Jadi karena Perang Dunia Kedua ini tuh, jadi mereka menyediakan perempuan perempuan gitu untuk menghibur para tentara yang sedang menjalankan misi di Perang Dunia Kedua gitu ya. Terus dan juga beberapa konflik-konflik regional lainnya kayak misalnya Perang Korea, konflik yang terjadi di Vietnam itu juga menimbulkan permintaan terhadap apa, perempuan pemuas seksual begitu bahasanya. Jadi walaupun perang selesai, demand-nya itu masih tetap ada permintaan terhadap perempuan sebagai perempuan perdagangan seksual itu masih tetap ada gitu. Itu mungkin salah satu yang paling menonjol dari Jepang kenapa Jepang ini sangat amat terkait dengan perdagangan seksualnya. Bahkan kalau nggak salah di buku dijelaskan kalau misalnya mereka sampai punya novel, yaitu kalau nggak salah namanya apa ya, Sandukan Brothel Number 8 itu menjelaskan tentang perempuan yang dijual kepada prostitusi, lalu bagaimana lalu bagaimana caranya ia lepas dari dunia tersebut, kemudian tiba-tiba masa lalunya terungkap gitu kan, jadi sudah sulit lagi untuk diterima masyarakat kalau nggak salah seperti itu. Jadi itu saking menonjolnya Jepang sebagai di perdagangan seksualnya. Oke, lanjut selanjutnya Enzo silahkan. Oke, terima kasih Kak Renita. Sebelumnya mohon maaf ya Kak Truli, sebenarnya aku lagi agak tipes, bahkan lagi tipes dan aku agak bingung suaranya. Jadi mohon maaf kalau sekali aku batuk atau itu. Oke, makasih Kak Renita atas penjelasannya. Jadi tadi kan kalian udah menjelaskan bahwa sebenarnya itu tuh banyak faktor yang mempengaruhi juga terkait dengan perdagangan manusia di Asia itu sendiri. Dan sebagaimana juga tadi dijelaskan, kalau sebenarnya itu bisa dipahami bahwa sebenarnya human trafficking sorry, perdagangan manusia di Asia itu tuh memiliki faktor yang berhubungan sama ada sistem juga, ada sistem sosial yang ada di Asia dan juga adanya sejarah ataupun masa kolonialisme yang pernah menimpa di beberapa negara Asia. Nah, aku jadi pada bagianku ini aku akan menjelaskan tentang ada tiga subwilayah yang akan aku bahas, yaitu adanya ada tiga subregion yang akan dibahas, yaitu adanya Asia Timur Laut atau Northeast Asia, and then Asia Tenggara atau Southeast Asia, sama juga di Asia Selatan. Nah,
Jadi di sini tuh aku menjelasin kalau again kalau setiap wilayah Asia itu memiliki perdagangan manusia yang serius dan faktor agama, ekonomi, sosial, politik itu turut mempengaruhi perdagangan manusia tersebut. Dan faktor-faktor tersebut itu tuh juga menjadi alasan mengapa perdagangan manusia di Asia itu tuh memiliki bentuk yang beragam. Jadi tadi yang dikatakan nggak cuma bentuknya dalam labor force tapi juga dalam bentuknya sexual force atau sexual exploitation atau organ trafficking juga atau bahkan child trafficking kan. Jadi dari bagian-bagian ini itu sebenarnya juga dipengaruhi oleh adanya demand dan juga bagian dari dan juga latar belakang dari negara yang ada. Nah, selain itu sebenarnya kolonialisme itu juga menjadi salah satu bagian utamanya. Salah satu hal yang mempengaruhi juga tentang perdagangan manusia di Asia, sorry. Meskipun tidak semua negara Asia itu dijajah atau dikolonias atau dijajah oleh negara Barat, namun dapat dipahami bahwa adanya sphere of influence atau adanya pengaruh dari negara barat itu juga turut mempengaruhi tentang demand dan juga tentang supply, tentang demand dan supply dari perdagang dari prostitusi atau pekerja seks yang mana itu juga dipenuhi dari perdagangan manusia tadi. Nah, tadi gimana yang sebenarnya aku bilang ini akan aku jadi tiga subregion apa dibahas dalam tiga subregion dan aku juga mau nekenin kalau bahasanya sebenarnya walaupun tiga subregion ini itu berbeda-beda namun semuanya itu tuh saling terhubung. Jadi maksudnya gimana? Jadi kayak ada misalkan ada perempuan yang didagangkan di traffic dari Thailand itu dia dibawa untuk bekerja di rumah bordil di Jepang ataupun misalkan perdagangan manusia perdagangan eksploitasi kerja paksa adanya laki-laki yang diambil dari India untuk dia bekerja di pertanian perkebunan di Malaysia gitu. Jadi kayak meskipun ada beda tiga tiga region ini tuh beda-beda, meskipun tiga region ini beda-beda, namun semuanya itu saling terhubung. Oke, mungkin boleh di next kalian. Oke, jadi yang pertama itu aku akan membahas tentang Asia Timur Laut. Nah, jadi atau Northeast Asia. Jadi secara garis besar ada empat negara yang akan dibahas, yang aku bakalan bahas. Jadi aku bakalan, sorry, aku yang jelasin sedikit. Setiap region aku bakalan jelasin overview-nya dulu. Setelah itu aku bakalan jelasin beberapa negara-negara yang penting lah yang yang berhubungan dengan perdagangan manusia di sana. Eh, dan mungkin aku gaya agak cerita dikit ya. Oke, jadi kalau yang pertama itu tuh mungkin pertama itu di bagian overview dari negara wilayah Asia Timur Laut. Nah, jadi wilayah Asia Timur Laut ini itu tuh merupakan Asia yang kasarnya memiliki ekonomi stabil dan cenderung makmur kecuali Korea Selatan di wilayah ini karena itu mencakup Jepang, Korea Selatan, Cina dan juga Rusia Timur Jauh atau Far East itu sebenarnya tuh mereka memiliki kapabilitas ekonomi yang lebih stabil dan makmur. Nah, sebenarnya hal yang menarik juga yang bisa dibahas. Jadi karena negara-negara ini itu memiliki jadi meskipun mereka itu tuh memiliki jadi karena mereka tuh memiliki wilayah yang makmur dan mereka sebagian besar penduduk di sana itu perempuan-perempuan di sana itu mereka juga tanda kutip memiliki stable stable footing. Jadi sebagian besar negara-negara ini itu bukan berfungsi sebagai negara transit ataupun negara asal, namun justru menjadi negara tujuan akhir. Jadi tanda kutipnya itu karena, jadi bisa dilihat bahwa ketika aku membaca ini, aku tuh menganalisis, aku ngeliat kalau, oh ini kenapa tuh mostly kenapa jadi negara akhir, karena pada dasar perempuan dan juga kapabilitas SDM di negara-negara ini itu cenderung memiliki kapabilitas yang tinggi gitu loh. Jadi dalam artian bahwa mereka tidak mudah terjerat atau tergabung ke dalam jaringan perdagangan manusia. Nah, maka dari itu mereka tuh banyak mengimpor atau mengambil banyak eh, perempuan-perempuan dan open labor force melalui perdagangan manusia dari negara-negara lain. Nah, jadi maka dari itu emang ini tuh negara ini tuh merupakan salah satu negara tujuan akhir atau sebagian besar negara itu merupakan negara tujuan akhir. Namun, again, tidak semua tujuan akhir ya. Ada juga negara yang menjadi asal dari labor force, asal dari victimnya juga gitu. Nah, kemudian di wilayah ini itu juga ditemukan bahwa banyak juga perdagangan domestik dalam negerinya. Sebenarnya yang paling utama itu di wilayah Cina. Di wilayah Cina itu ada bagian yang kaya dan juga ada bagian yang tanda kutip itu lebih sulit lah gitu. Dan biasanya itu banyak bagian yang sulit itu tuh korban-korban itu berasal dari bagian sulit yang mereka tuh diperdagangkan di dalam di negeri sendiri. Jadi again ada namanya juga domestic trafficking. Dan di sini juga secara garis besar itu juga terdapat keterlibatan pemerintahan di dalam melanggengkan peluang perdagangan manusia. Mungkin jika kita melihat pada pembahasan minggu lalu juga,
ada ngebahas tentang bagaimana official China itu tuh official apa sorry pejabat-pejabat atau petugas dari China itu juga turut memberikan membantu dalam proses administrasi untuk mempermudah trafficking atau smuggling dan juga adanya KPA kasar itu semacam penegakan hukum yang tidak terlalu dipentingkan karena ada tekanan dari kelompok organisasi kejahatan misalkan kayak Yakuza di Jepang. Oke, nanti itu akan aku delve akan aku in-depth lagi ya. Oke, mungkin boleh di next Karen. Oke, jadi aku bakalan masuk dari beberapa breakdown keempat negara yang aku baca dari ini. Jadi yang pertama adalah Jepang. Nah, jadi Jepang itu menariknya adalah dulunya itu adalah merupakan negara eksportir pekerja seks perempuan. Namun karena setelah pasca Perang Dunia Kedua, Jepang itu kan memiliki stabilitas ekonomi growth ya, mereka itu jauh lebih baik. Dan dalam hal ini juga mendorong adanya perkembangan industri seks Jepang. Nah, perkembangan industri seks Jepang ini tuh membuat Jepang itu jadi mempunyai demand yang banyak untuk apa namanya pekerja seks perempuan tadi dan maka dari itu yakuza dan juga yakuza yang bekerja sama dengan triad ataupun dengan organisasi yang lainnya itu tuh mereka organize cara untuk selundupin sebagian besar orang banyak ke dalam Jepang tadi untuk bekerja di seks industri tadi. Nah, di sini dijelaskan bahwa banyak perempuan yang masuk itu mereka menggunakan visa visa hiburan dan kembali lagi hal ini itu difasilitasi oleh Yakuza. Yang mana Yakuza itu tadi itu emang mereka bukan punya kerja punya semacam come to of an agreement ya sama sama apa namanya sama law enforcement atau penegak hukum di Jepang itu untuk maaf, untuk bisa mendorong untuk bisa mempermudah alur masuk Korea tadi gitu. Dan dalam hal ini pun sebenarnya juga jadi bahasan juga di buku kak dibilang kalau sebenarnya pemerintahan Jepang itu dikritik karena tuh tanggapan mereka tuh kurang memadai terhadap perdagangan manusia karena pada satu sisi ini juga berhubungan dengan tingkat korup yang ada di mana ya apa banyak juga di bagian lain enforcement Jepang itu dipengaruhi dan juga dipermainkan oleh tanda kutip tuh oleh Yakuza tadi. Dan sebenarnya tuh kayak secara data itu bisa dibilang bahwa lebih dari 100 perempuan apa dalam setiap tahun itu lebih dari 100 perempuan dari Thailand dan Filipina itu diperdagangkan ke Jepang. Dan banyak mereka tuh bekerja di bar, klub malam, panti pijat hingga menjadi layanan escort gitu. Dan selain itu pun juga Yakuza pun mereka juga bukan cuma punya pelacuran yang sebagai brothel itu ya, tapi mereka juga punya ada pelacuran ilegal sendiri. Dan pelacuran ilegal tersebut tuh emang masih berkembang dan itu kan tanda kutip masih sangat dilindungi oleh Yakuza. Jadi bisa dipahami bahwa pentingnya Yakuza, bisa dilihat bahwa sebenarnya tuh pentingnya Yakuza ini juga berperan penting banget dalam perdagangan manusia di Jepang. Nah, kemudian di Korea Selatan ini, Korea Selatan itu menjadi negara tujuan dan juga tenaga transit bagi perdagangan manusia, terutama dalam eksploitasi seksual. Nah, jadi sebagaimana kalau tadi Jepang itu mereka mereka itu memfokuskan, mereka itu cenderung jadi tujuan akhir. Kalau di Korea Selatan itu tuh mereka cenderung bukan jadi tujuan akhir, tapi mereka cenderung menjadi transit karena baik yang ditransit ke Jepang ataupun ke Cina gitu. Nah, dalam hal ini itu banyak perempuan dari Rusia, Uzbekistan, Filipina, dan Tiongkok itu biasanya dibawa ke Korea untuk bekerja di klub malam atau di prostitusi. Kemudian setelah itu mereka juga banyak yang kemudian didagangkan kembali atau ditraffic menjadi perempuan pekerja seksual di Jepang. Nah, Korea Selatan itu memiliki dan kenapa juga ini Korea Selatan menjadi negara tujuan karena kembali lagi seperti yang aku bilang seperti sama si Jepang dan juga Asia Asia Far East Asia Northeast pada umumnya itu adalah Korea Selatan memiliki perkembangan ekonomi yang memadai sehingga jumlah perempuan yang ingin ataupun terlibat ataupun terpaksa untuk dapat terlibat dalam jaringan pekerja seks itu sedikit. Nah, maka dari itu sebagian besar mereka tuh mengimpor pekerja seks tersebut dari Rusia ataupun dari Filipina dan banyak juga yang diperdagangkan ke rumah bordil baik itu rumah bordil yang di dalam Korea ataupun yang kemudian traffic lagi yang tadi bilang ke Jepang tadi. Dan sama juga seperti Jepang, banyak yang menggunakan seperti visa hiburan ataupun dengan kawin kontrak dengan pria Korea Selatan. Nah, kawin kontrak dengan pria Korea Selatan gimana nih? Ini berhubungan sama di Korea Utara. Coba next Karen. Nah, jadi kalau di Korea Utara itu berbeda sama Jepang sama Korea Selatan tadi. Di Korea Utara ini sebenarnya mereka tuh sebagian besar itu, mereka tuh bukan negara yang traffic. Mereka tuh bukan negara tujuan akhir, namun justru mereka malah sebagian besar jadi negara asal sumber. Nah, uh, sebenarnya itu tuh sebenarnya tuh bisa dibilang bahwa keadaan otoriter
keadaan diktatorship dan juga keadaan yang sangat tidak memadai bagi warga negara Korea Utara, itu tuh mendorong warga Korea Utara tuh untuk mereka ingin keluar dan mereka tuh ingin keluar dan ingin mencari penghidupan yang lebih layak di luarnya. Nah, hal inilah yang kemudian menjadi kesempatan bagi crime syndicate ataupun crime syndicate ataupun organized group lainnya itu untuk mengambil orang-orang Korea ini untuk mengambil kesempatan ini gitu. Jadi makanya tadi ketika ada kawin kontrak dari Korea Selatan, itu tuh biasa mereka ngambil perempuan dari Korea Utara. Terus kemudian dari Korea, kemudian tuh kayak kasarnya di sana tuh mereka diperlakukan tidak humane dan kemudian itu justru malah setelah tanda kutip kawin kontrak masuk ke dalam Korea tadi diceraikan terus kemudian itu tuh dimasukin ke dalam organisasi apakah mereka dipaksa secara seksual di dalam rumah bordil ataupun forced labor. Terus kemudian tidak hanya ke Korea juga, namun hal ini juga terjadi ke Cina juga. Di Cina juga ada yang melakukan hal yang serupa juga. Nah, hal menariknya di Cina itu adalah karena adanya kebijakan satu anak Cina. Jadi di Cina itu sebenarnya kasarnya mereka ada juga mungkin saya udah pernah sebut ya di kelas ini over and over again ya. Ada yang namanya mail order bride atau pengadaan pesanan ataupun bride trafficking yang istilahnya begitu. Jadi pada dasarnya karena sebenarnya tuh warga Korea Utara itu mereka banyak korban dari Korea Utara itu yang mereka juga tanda kutip ingin melarikan diri tadi dan mereka itu bersedia untuk menikah ataupun tergabung ke dalam sindikat sindikat mail order bride ini dan pada dasarnya itu ya kemudian diperdagangkan ke Cina untuk dinikahkan dan kemudian ya sebagaimana kita tahu itu dieksploitasi dan kemudian mengalami perlakuan yang tidak manusiawi. Jadi dalam hal ini itu sebenarnya harus tekankan bahwa sebenarnya tuh kebijakan satu anak Cina ini tuh sebenarnya mendorong juga ada perdagangan manusia. Nah itu tuh kenapa? Karena gini pada dasar Cina itu negara yang masih memegang adat bukan adat, memiliki budaya teguh yang kalau mereka tuh masih nekenin pada anak laki-laki instead of anak perempuan. Nah, dari dalam hal ini tuh ketika adanya pemerintah mengeluarkan kebijakan satu anak yang itu tuh yang biasanya yang membatasi atau nggak ada ekstra fee-nya untuk keluarga yang punya lebih dari satu anak, otomatis keluarga di Cina itu yang cenderung memiliki nilai tadi itu menekankan pada anak laki-laki. Sedangkan ketika mereka mempunyai anak laki-laki, hal ini menyebabkan ada gender imbalance yang besar di mana ya kasarnya anak perempuan itu jadi kurang banyak dan dalam hal ini tuh agak susah untuk mencari pasangan gitu dan oleh maka dari itu hal ini dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk menjadi pengantin pesanan tadi. Nah, kemudian hal menarik selain itu mungkin tadi itu mungkin sedikit ke Cina sedikit ya. Tapi mungkin hal menarik yang dari Korea ini adalah juga Korea Utara itu tidak terintegrasi secara kuat dalam pasar global yang jelas gitu dalam artian bahwa mereka itu memiliki sistem yang sangat tertutup dan juga perekonomian dan juga trade mereka itu sangat terbatas. Namun dalam hal ini mereka itu memiliki kaitan erat dengan pasar gelap global di mana sebenarnya ada bagian juga yang dimana pemerintah dari Korea Utara itu justru mereka juga mendorong ada warga negara Korea itu untuk bekerja di luar gitu dan ya pada dasarnya itu untuk menghasilkan adanya ada penghasilan dari devisa dan juga penghasilan di dalam Korea Korea Utara itu tadi. Namun ketika warga negara tersebut dikirimkan itu tuh pemerintah Korea Utara tidak terlalu mempedulikan tentang apa yang terjadi dengan warga negara ini sehingga hal itu menyebabkan adanya hari ini menyebabkan ada chance untuk dieksploitasi lagi. Oke, aku akan ngebut dikit ya, ingat waktu. Terus kemudian selanjutnya juga ada di Cina. Nah, Cina ini memiliki angka perdagangan manusia yang cukup besar dan juga cukup steady itu karena yang Cina itu memiliki populasi yang tinggi dan juga ada pertumbuhan ekonomi yang pesat di Cina itu juga menyebabkan adanya ketimpangan pada beberapa wilayah dan juga karena ada populasi yang tinggi, maka juga ada otomatis juga ada angka pengangguran yang tinggi. Nah, jadi dalam hal ini itu bentuk perdagangan manusia paling utama di Cina itu adalah bentuknya forced labor dan juga perdagangan kawin, perdagangan seks atau sex trafficking, perdagangan seksual tadi dan juga perdagangan organ. Nah, melihat mungkin aku jelasin lagi, melihat bagaimana Cina itu memiliki banyak jumlah penduduk dan populasi, itu Cina itu menjadi negara asal dan juga negara transit dan juga negara tujuan dari bagi perdagangan manusia. Jadi bisa dibilang Cina ini merupakan suatu hub di Asia Northeast ini. Nah, kenapa bisa jadi negara asal? Karena banyak populasinya. Kenapa bisa jadi negara transit? Karena dari Cina itu memiliki banyak sindikat organized crime group yang men-channel untuk ke Jepang ataupun ke wilayah-wilayah Asia lainnya.
Kemudian ini juga menjadi tujuan kenapa? Karena Cina itu memiliki ekonomi yang bertumbuh, jadi mereka juga memiliki banyak demand untuk pekerja-pekerja kasar dan maka dari itu, sorry, bukan pekerja kasar, pekerja komersial, pekerja kecil. Dan maka dari itu untuk mendapatkan cheap labor mereka mengimpornya dari perdagangan manusia tadi. Nah, kemudian seperti yang aku bilang tadi ada perdagangan manusia dalam negeri dan juga ada juga peran dari pemerintah Cina itu sendiri di mana mereka itu yang turut melanggengkan juga perdagangan manusia ini dengan memberikan adanya kerjasama dari pihak official dan juga dari crime syndicate tadi. Boleh next, Karen? Nah, kemudian selanjutnya adalah di Asia Tenggara. Nah, jadi kalau di Asia Tenggara ini itu sebenarnya bisa dibilang bahwa Asia Tenggara itu merupakan salah satu berdasarkan buku ini dijelaskan bahwa merupakan salah satu pusat perdagangan manusia terbesar di dunia. Kenapa? Simply satu, karena letaknya Asia Tenggara yang begitu strategis. Karena di Asia Tenggara ini, pertama, ada banyak negara-negara maritim dalamnya, itu seperti Indonesia dan juga Filipina. Negara maritim itu memiliki garis pantai yang besar, dan dari garis pantai yang besar tersebut itu tuh bisa mempermudah adanya akses untuk keluar masuk dari suatu sindikat, suatu smuggling atau trafficking yang ada. Nah, kemudian hal itu juga semakin diperparah oleh adanya kecepatan, sorry Kak. Hal itu juga diperparah oleh adanya faktor kemiskinan, korupsi, budaya, dan juga konflik yang berkepanjangan. Nah, konflik berkepanjangan itu gimana? Itu nanti akan aku jelaskan lebih lanjut. Jadi, seperti yang aku bilang, wilayah geografis itu menyebabkan organisasi kejahatan mudah beroperasi. Bisa dilihat dari garis maritim yang besar dan juga wilayah dari Golden Triangle. Jadi, kenapa Golden Triangle? Karena pada dasarnya Asia Tenggara ini tuh memiliki wilayah hutan dan juga kapabilitas law enforcement yang kurang begitu memadai. Di dalam hal ini itu banyak loopholes yang bisa digunakan nanti wilayah-wilayah perbatasan itu yang tidak begitu dijaga dan merupakan wilayah hutan tidak jadi bisa dimanuver oleh sindikat perdagangan manusia untuk penyelundupan itu tadi. Nah, kemudian di Asia Selatan ini juga memiliki tradisi yang menekankan pada laki-laki dan memprioritaskan pada laki-laki. Jadi laki-laki yang diperlukan untuk akademik, sorry, untuk mendapatkan pendidikan, untuk pemberdayaan. Jadi sedangkan perempuan itu sering dianggap sebagai dikesampingkan gitu. Nah, dikesampingkannya inilah kemudian yang menyebabkan anak perempuan di Asia Tenggara itu cenderung terpaksa untuk mereka mencari cara untuk masukkan untuk lainnya itu melalui jalan bergabung dengan terjerat dalam crime perdagangan manusia itu tadi. Nah, jadi ada tiga bentuk utama dari Asia Tenggara yaitu adalah perdagangan seks atau seksual, perdagangan tenaga kerja atau labor, dan juga perdagangan organ. Namun yang paling utama di sini adalah perdagangan seksual yang terjadi di Asia Tenggara. Kemudian akan ada 6 negara yang aku bakalan jelasin secara ringkas yang memiliki prevalensi yang besar dalam perdagangan manusia di Asia Tenggara. Boleh di next, Karen? Oke, yang pertama adalah Kamboja. Jadi kalau di Kamboja ini tuh sebenarnya sebagai negara transisional dari komunis, jadi ada negara komunis yang setelah runtuhnya komunis, ataupun masih komunis sampai mereka berusaha buat mengadopsi sosialis ataupun mempengaruhi dari kapitalisme juga. Itu tuh mereka tuh dari negara transisional sini tuh memiliki kasarnya itu keadaan yang kurang stabil dan keadaan yang kurang stabil ini itu membuka peluang untuk korupsi. Dan ini bisa terlihat dari Kamboja dari pihak otoritas yang melindungi operasi di rumah bordil dan juga melindungi dari organisasi kejahatan manusia organisasi perdagangan manusia yang berusaha untuk melanjutkan operasi tersebut. Kemudian berhubung kembali lagi karena ada konflik tadi dan juga adanya konflik internal ini maaf dan juga adanya perubahan tadi itu juga menyebabkan kontrol perbatasan yang lemah dan juga ketimbangan ekonomi, kontrol perbatasan tadi menyebabkan lebih mudah untuk gerak-gerik penyelundupan dan kemudian ketimpangan ekonomi tadi menyebabkan lebih mudah untuk viktim korban dari perdagangan manusia untuk mencari bantuan gitulah kasarnya. Sorry, untuk terjebak dalam perdagangan manusia. Oke, kalau ada satu yang masukkan. Dan kemudian Kamboja itu juga memiliki masalah dalam perdagangan anak karena banyak anak dari Kamboja itu yang menjadi child soldiers atau tentara anak yang digunakan untuk berperang ataupun terlibat dalam organisasi kejahatan seperti di Golden Triangle di mana mereka tuh menggunakan anak-anak Kamboja itu tuh untuk terlibat sebagai anggota mereka dalam bagian untuk melindungi operasi mereka gitu.
Kemudian di Thailand, Thailandnya memiliki prevalensi yang penting, apa, signifikansi yang penting karena itu merupakan negara transit dan juga negara tujuan. Hal ini menjadi negara tujuan karena kembali lagi industri seks di Thailand merupakan salah satu industri seks yang paling berkembang di Asia Tenggara. Dan hal ini mungkin bisa kita dengar juga dari banyaknya wisata seks di Thailand. Dan banyak hal di antara itu adalah dan industri dan saat ini terdata bahwa terdapat sekitar 1.500 sampai 300.000 150 sampai 300.000 perempuan yang dipekerjakan dalam industri seks Thailand. Dan di antara itu sebagian besar merupakan korban perdagangan manusia. Dan bahkan di Thailand ini juga memiliki adanya turisme seks pedofilia, atau di mana perempuan yang jadikan korban perdagangan itu tuh perempuan yang berusia di bawah 18 tahun. Bahkan ada yang usianya itu dari 8 sampai ada usia 10 sampai 14 tahun. Oke. Nah, kemudian jaringan tadi aku bilang negara ini juga menjadi negara transit ya karena itu dari Thailand tadi itu selain mereka itu juga industri seks yang ada itu sudah kuat dan negara-negara sekitarnya dari Laos, Kamboja dan juga dari Myanmar itu tuh memiliki tanda kutip itu pasokan suplai perempuan yang bersedia untuk perempuan yang butuh apa yang mudah untuk tantan gitu loh. Jadi mereka ketika mereka datang ke Thailand itu mereka baik yang ditrafik ke Thailand bekerja di seks industri di Thailand, industri seks Thailand, kemudian mereka tuh ada juga yang kemudian lanjut lagi di traffic again yang tadi aku bilang ke Cina ataupun ke Jepang. Jadi maka dari itu bisa dilihat bahwa juga terdapat peran besar juga untuk dari negara apa peran besar dari crime syndicate juga. Nah, kemudian ya bisa dilihat bahwa individu yang menjadi korban itu memiliki tingkat pendidikan yang sangat rendah. Boleh di next, Karen? Oke, kemudian aku akan menjelaskan secara ringkas saja. Di Filipina ini merupakan salah satu negara asal yang paling banyak. Dan tidak begitu banyak korban yang dieksploitasi seksual yang menjadi tujuan akhir dari Filipina. Namun justru banyak perempuan Filipina itu yang diperdagangkan ke seluruh wilayah global lainnya. Bahkan ada yang ke Eropa dan juga ke Timur Tengah dan juga ke Eropa. Nah, seringkali mereka itu diperkerjakan sebagai pekerja rumah tangga atau servitude dalam bentuk servitude ataupun dipaksa menjadi pekerja seks di industri seks tadi ada di Thailand dan juga di Jepang. Nah, kemudian berhubung dengan pengantin pesanan Cina tadi, banyak juga dari negara-negara Filipina, perempuan dari Filipina itu diperdagangkan menjadi pengantin pesanan. Kemudian di Myanmar adalah negara asal dan negara transit. Karena ada ketidakstabilan politik itu tuh menyebabkan adanya kondisi yang mendorong perempuan-perempuan di Myanmar itu tuh mereka terdorong untuk terjebak dalam perdagangan manusia. Dan hal ini juga didukung oleh adanya ketidakstabilan politik tadi menyebabkan adanya kurangnya lapangan pekerjaan dan juga kurangnya pembangunan ekonomi yang jelas sehingga menyebabkan mereka untuk dalam kutip itu terdorong dan terjebak dalam perdagangan manusia tadi. Boleh di next. Di next. Oke, kemudian selanjutnya adalah Vietnam. Vietnam ini merupakan negara asal untuk perdagangan manusia, terlebih untuk perdagangan seks dan juga kerja paksa. Dan juga korban perdagangan manusia itu seringkali di Vietnam ini seringkali bekerja di pabrik dan mereka itu ditekankan pada forced labor force. Oh ya, hal menarik. Jadi kalau di Vietnam itu sebenarnya emang mereka juga memiliki prevalensi eksploitasi seksual yang tinggi. Namun di Asia Tenggara itu Vietnam memiliki jumlah forced labor salah satu yang tertinggi yang kedua setelah forced labor di Malaysia. Nah, setelah itu kemudian untuk itu kita langsung saja lanjut ke Malaysia. Jadi Malaysia dan Indonesia ini aku jadiin satu diskusi aja karena sebenarnya situasinya kurang lebih itu similar kalau misalkan ngomongin tentang traffickingnya ya. Jadi dalam hal ini tuh kedua negara ini merupakan negara asal, transit dan tujuan. Nah, negara asal karena banyak perempuan dari Malaysia ataupun dari Indonesia yang kemudian itu mereka turut diperdagangkan menjadi pengantin pesanan ataupun forced labor ataupun seks trafficking ke negara-negara di Eropa, Timur Tengah ataupun di Asia Selatan itu sendiri. Namun khusus buat Indonesia ini cukup menarik karena Indonesia itu juga berfungsi menjadi gateway untuk trafficking ke Australia. Itu melalui Cocos Island dan juga kemudian itu juga dilanjutkan kemudian ke mainland Australia. Bahkan hal menarik juga bahkan tuh Australia menyadari hal ini dan Australia dan ASEAN itu mereka mempunyai program disebut dengan ASEAN Act atau ASEAN and Australian Counter Trafficking Program yang pada dasarnya itu kerjasama untuk berdua menangani hal ini. Uh, Kemudian perempuan sebagai kita ketahui banyak yang diperdagangkan
sebagai buruh ke Timur Tengah dan juga sebagai untuk sexual exploitation. Kemudian juga di Malaysia memiliki banyak banyak juga yang menjadi negara 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 tujuan karena banyak cheap labor yang diambil dari India ataupun dari Indonesia ataupun negara sekitarnya yang untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit, di pabrik ataupun di sektor pekerja rumah tangga. Boleh jadi next kalian. Nah, mungkin ini ada suatu hal yang menarik yang aku temukan yaitu adanya konflik dan perdagangan manusia. Jadi dalam hal ini itu aku akan jelasin secara ringkas saja. Mengingat waktu, jadi pada dasarnya itu adanya perang. Jadi karena adanya perang atau konflik yang terjadi di suatu wilayah Asia itu tuh jadi mendorong juga adanya eh, tentara, ada tentara atau campur tangan dari negara-negara luar, negara-negara barat, dalam hal ini seperti Amerika dan Perancis. Nah, karena ada kedatangan mereka tersebut, justru seringkali itu mereka mencari rekreasi ke dalam ke dalam pelacuran atau industri seks gitu. Nah, dalam hal ini, hal itu tuh meningkatkan dari permintaan dari industri seks. Jadi maka dari itu tuh semakin banyak dari rumah bordil dan juga dari organized crime yang mengatur industri seks tersebut itu justru mendorong adanya human trafficking gitu. Artinya mereka semakin banyak memperdagangkan ke dalam untuk memenuhi demand yang bertambah dari kedatangan tentara asing tadi. Jadi ini hal yang menurut aku temukan aja bahwa adanya konflik dan tentara asing yang hadir itu tuh meningkatkan jumlah perdagangan manusia karena dari permintaan yang meningkat gitu. Dan hal ini terlihat dari konflik yang terjadi dan juga dari campur tangan dari Amerika dan juga Perancis tadi. Boleh di next sekarang. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir adalah di Asia Selatan. Jadi di Asia Selatan pada dasarnya itu tuh aku akan membahas dua negara ini di India dan Bangladesh dan aku akan bingung Nepal juga. Jadi pada dasarnya itu tuh perdagangan manusia merupakan wilayah yang merupakan masalah yang serius karena negara-negara ini memiliki kepadatan populasi yang tinggi dan juga tingkat kemiskinan yang sangat tinggi, sangat besar juga. Sangat tinggi juga dan maka dari itu tuh kedua hal tersebut itu adanya banyak human force dan juga adanya kemiskinan yang tinggi itu tuh mendorong adanya juga perdagangan manusia. Dan kemudian tuh eksploitasi juga turut turut difasilitasi oleh negara. Boleh di next kalian? Mungkin aku bakalan skimming sebagian cepat aja. Jadi kalau di India itu sebagian besar itu tuh mereka menjadi negara transit asal dan tujuan. Nah, negara asal tuh karena banyak di labornya, negara transit karena India itu memegang key role yang penting dalam non-traffic dari wilayah Asia Tenggara untuk menjadi ke wilayah Timur Tengah itu tuh biasanya mereka bisa melewati India ataupun melewati jalur langsung. Namun India itu biasanya menjadi negara transit dan kemudian itu mereka juga menjadi negara tujuan karena banyak juga label-label yang tapi negara tujuan. Nah, negara tujuannya ini tuh sebenarnya interesting karena bukan sebagian besar dalam industri seks ataupun industri perdagangan labor, tapi juga besar dalam industri perdagangan organ actually. Nah, kemudian mungkin dari struktural sistem kasta juga mendorong adanya perdagangan manusia tadi. Kemudian organisasi kejahatan di India tuh masih belum begitu banyak diteliti ataupun dipahami bentuknya seperti yang dipahami cuma ada the Great Raj itu yang sudah ada dari zaman kolonialisme. Namun perdagangan seks di India itu masih memiliki baringan jaringan dan struktur. Seperti ada yang kasar itu mucikari India yang disebut dengan Dals dan juga Nyayikas. Nah, kemudian perdagangan organ ini juga menjadi hal yang besar di India itu karena pada dasarnya itu adanya fasilitas medis yang dikuasai oleh kelompok-kelompok uh, kejahatan tertentu yang dimana mereka tuh dimana mereka tuh melihat bahwa dengan ada keberadaan mereka tersebut itu mengenable adanya untuk removal organ atau organ harvesting gitu. Nah, pada dasarnya juga karena banyak India yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi, banyak jadi warga negara India itu yang mereka tuh korban-korban itu mereka tuh terdorong untuk menjual ginjal mereka ataupun menjual organ mereka itu tuh dengan imbalan bahwa biar mereka bisa mendapatkan uang itu sendiri. Nah, kemudian kerja paksa juga merupakan isu yang serius di mana banyak warga negara dari India itu yang dikirim ke negara-negara Timur Tengah ataupun ke Malaysia tadi yang telah aku bilang untuk bekerja. Nah, kalau di Bangladesh sebenarnya situasinya similar ke India, namun sebagian besar Bangladesh itu berbeda dengan India, nggak punya organized crime groups, tidak mempunyai kapabilitas yang tinggi untuk medis facility, di mana mereka tuh kesulitan untuk melakukan organ organ harvesting. Jadi maka dari itu Bangladesh itu biasa merupakan jadi negara asal, dan biasanya ditarik ke dalam bentuk-bentuk eksploitasi lainnya. Oke, mungkin boleh di next, Karen.
Ya, selanjutnya kita masuk ke referensi buku berikutnya, yaitu Labor Migration and Human Trafficking in Southeast Asia, bagian yang introduction. Jadi kita mulai aja. Di sini ada sebuah pertama, yaitu The Global Anti-Trafficking Effort. Ya, bisa dilihat yang pertama di sini ada peran protokol PBB. Jadi penandatanganan protokol PBB ini yang tentang perdagangan manusia atau UN Trafficking Protocol per tahun 2000 itu justru memicu berbagai kebijakan dan inisiatif anti perdagangan manusia itu sudah diterapkan di tingkat lokal, nasional, dan juga regional. Kemudian dengan fokus pada eksploitasi seksual, kerja paksa, dan juga perbudakan modern, protokol PBB ini menjadi dasar hukum internasional untuk menangani perdagangan manusia dan juga mendorong negara-negara Asia untuk mengadopsi kebijakan anti perdagangan manusia. Kemudian dalam penerapan di Asia Tenggara, negara-negara di Asia Tenggara itu termasuk Indonesia salah satunya sudah meratifikasi protokol ini dan mengembangkannya sebagai kebijakan nasional. Namun, implementasinya itu masih sering tidak konsisten, di mana ini kemudian menyebabkan pendekatan global sering kali gagal dalam menangkap kompleksitas lokal terkait migrasi tenaga kerja dan juga eksploitasi. Walaupun uh, terdapat kemajuan di dalam legislasinya itu sendiri. Kemudian dalam konteks tantangan di dalam implementasi protokol ini uh, masih sering ditemui. Misalnya itu di Indonesia dan Malaysia ya di dalam bukunya, yang mana terdapat kesenjangan di antara hukum internasional dan juga praktik lokal. Migrasi tenaga kerja lintas batas itu juga masih sering dianggap atau dikategorikan sebagai suatu bentuk perdagangan manusia meskipun tidak selalu melibatkan unsur eksploitasi. Um, Konteks yang sering dibahas di buku ini nih, mungkin karena masih introduction juga kali ya, jadi belum terlalu secara spesifik, tapi di-mention juga kalau di Thailand itu juga menghadapi kritik atas perlakuannya terhadap pekerja migran dari Myanmar dan Kamboja yang mengalami kondisi kerja yang eksploitatif, walaupun secara formal tidak dianggap sebagai korban perdagangan manusia. Kemudian untuk kritik pendekatan global, jadi di implementasi protokol ini berdampak negatif pada kebijakan lokal bahwa protokol ini justru digunakan untuk memperketat kontrol terhadap pekerja migran daripada melindungi hak-hak mereka yang kemudian itu menciptakan situasi di mana pekerja migran menjadi lebih rentan terhadap eksploitasi dan menimbulkan adanya paradoks perlindungan. Di sini juga Ford dan yang lain mengkritik bahwa upaya pendekatan global itu terlalu berfokus pada eksploitasi seksual dan cenderung terlalu menyederhanakan permasalahan perdagangan manusia lainnya yang mengakibatkan pengabaian bentuk eksploitasi lain seperti kerja paksa atau kondisi kerja yang tidak manusiawi dalam migrasi tenaga kerja. Dan kritik terakhir dari penulis ialah kebijakan atau protokol ini seringkali mengabaikan perspektif perspektif pekerja migran itu sendiri, di mana ditekankan bahwa kebijakan anti perdagangan manusia dan migrasi di Asia Tenggara itu masih sering dirancang secara top-down tanpa melibatkan suara pekerja migran dalam proses pembuatannya. Yang akibatnya itu kebijakan tersebut tidak sensitif terhadap kebutuhan dan juga kerentanan nyata yang dihadapi oleh para pekerja migran. Mungkin boleh di next. Ya, selanjutnya ada trafficking. Selanjutnya ada trafficking, people smuggling, and the management of migration. Jadi, sini ada perbedaan konseptual antara trafficking dan people smuggling. Trafficking itu sendiri adalah perdagangan manusia yang kemudian itu melibatkan perekrutan atau transportasi individu atau pemindahan individu, eksploitasi dan juga ketidaksetujuan atau uh, ya dan ketidaksetujuan korban. Kemudian people smuggling atau penyeludupan manusia ini biasanya melibatkan persetujuan atau konsen individu untuk kemudian dipindahkan secara ilegal. Kalau dilihat ini dari people smuggling ke bawah atau ke eksploitasi ini ada garis panah garis-garis itu karena praktiknya di antara batas di antara people smuggling dan trafficking itu masih sering kabur karena banyaknya kasus penyeludupan yang berakhir sebagai eksploitasi. Kemudian migrasi tenaga kerja di Asia Tenggara
alasan utama individu untuk kemudian bermigrasi ke negara-negara tetangga adalah karena adanya perbedaan ekonomi di antar negara yang cukup signifikan. Nah, karena baik dari trafficking maupun people smuggling ini keduanya berstatus ilegal, para migran pun menjadi lebih rentan terhadap eksploitasi akibat status mereka yang tidak terdokumentasi. Kemudian untuk pengelolaan migrasi oleh negara yang berfokus pada keamanan perbatasan daripada perlindungan hak-hak pekerja migran ini, kemudian menciptakan situasi di mana em, pekerja migran itu menjadi takut untuk melaporkan eksploitasi yang mereka alami karena adanya ketakutan dan juga kekhawatiran mereka akan ditangkap atau dideportasi. Dan terakhir di sini ada kritik kebijakan migrasi. Yang pertama ada keterbatasan pendekatan, di mana penulis itu menunjukkan bahwa pendekatan saat ini masih kurang efektif dalam melindungi pekerja migran dari eksploitasi. Eh, Kemudian juga disoroti adanya kebutuhan mendesak untuk merumuskan kebijakan yang lebih holistik lagi, yang juga mempertimbangkan hak-hak pekerja migran dan juga mencegah eksploitasi. Dan yang terakhir ada kebijakan kriminalisasi, yang mana kebijakan anti-trafficking itu kemudian mengkriminalisasi migran ilegal, alih-alih melindungi mereka sebagai korbannya. Salah satu contoh yang disebutkan di dalam buku itu adalah pekerja migran Indonesia yang terperangkap kontrak eksploitatif di Malaysia justru dianggap sebagai pelanggaran imigrasi. Terus juga di dalam konteks Indonesia itu ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2007 yang membatasi mobilitas buruh migran melalui birokrasi berlapis, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian Indonesia yang justru mempersulit korban untuk melapor karena adanya ancaman deportasi yang pada akhirnya meningkatkan kerentanan. Body next. Oke, masih dalam satu sumber yang sama dari yang tadi dibaca, tadi yang dipresentasikan oleh Regina. Kita masuk ke subbab yang lain, yaitu tentang labor migration as a trafficking. Jadi seperti yang kita tahu, kalau misalnya banyak banget orang yang bermigrasi ke luar negeri untuk mencari pekerjaan dengan harapan mereka tuh bisa dapat kehidupan yang lebih baik gitu. Namun di banyak negara tujuan tuh mereka justru menghadapi berbagai bentuk eksploitasi. Nah, uh, migrasi tenaga kerja dan perdagangan manusia tuh seringkali definisinya tuh tumpang tindih karena eksploitasi yang terjadi pada pekerja migran itu bisa dibilang sangat mirip gitu karakteristiknya dengan apa yang dialami oleh korban perdagangan manusia. Contoh-contohnya itu ada pembatasan kebebasan bergerak, kayak banyak banget pekerja rumah tangga di Timur Tengah yang emang gak diizinkan untuk keluar rumah tanpa izin dari majikannya mereka, atau bahkan mereka bisa keluar tapi dengan uh, pantauan yang ketat, atau bahkan gak dikasih akses komunikasi sama sekali gitu ke dunia luar. Terus ada juga dokumen dipalsukan atau ditahan, di mana beberapa agen tenaga kerja menahan paspor pekerja sebagai bentuk kontrol supaya uh, pekerja ini tuh nggak bisa ngambil kerjaan lain atau mencari pekerjaan lain gitu. Terus ada juga kerja paksa dan juga utang, ya di mana banyak pekerja yang direkrut dengan janji-janji pekerjaan yang lebih baik, tetapi ketika tiba di negara tujuan tuh mereka justru dipaksa untuk bekerja dalam kondisi yang buruk untuk melunasi utang dari rekrutmen atau dari agennya sendiri gitu. Nah, terus ada juga kekerasan dan juga pelecehan. Ini yang mungkin paling sering kita dengar atau paling sering terjadi gitu, di mana pekerja migran itu terutama perempuan itu biasanya sering mengalami yang namanya kekerasan fisik, kekerasan verbal, sampai pelecehan seksual dari majikan atau bahkan pengawas kerja mereka sendiri. Terus yang terakhir ada upah dan juga kondisi kerja yang buruk, di mana banyak banget kasus pekerja migran itu dipaksa untuk bekerja selama berjam-jam tanpa istirahat, tapi upah mereka tuh nggak dibayarkan, dipotong sepihak atau bahkan diberikan jauh dari di bawah standar. Nah, karena kondisi eksploitasi ini tuh cukup umum terjadi, banyak banget LSM dan juga organisasi internasional yang mulai menganggap bahwa pekerja migran itu sama atau mereka itu adalah korban perdagangan manusia. Walaupun mereka itu punya dokumen legal, yang mana kalau misalnya perdagangan manusia itu kan biasanya berhubungannya sama dokumen-dokumen ilegal gitu. Nah, hal ini tuh mengubah cara pandang tentang migrasi tenaga kerja yang dulu dianggap sebagai masalah ketenaga kerjaan dan sekarang dilihat sebagai bagian dari perdagangan manusia dan harus ditangani dengan
peraturan hukum sendiri, yaitu ada namanya anti-trafficking law. Nah, eh, lalu dampaknya tuh kayak gimana sih? Apakah dengan menganggap migrasi tenaga kerja sebagai bentuk perdagangan manusia itu bisa benar-benar melindungi mereka? Nah, pendekatan baru yang menganggap bahwa pekerja migran itu sebagai korban perdagangan manusia itu punya beberapa dampak besar, baik secara hukum maupun kebijakan. Nah, salah satunya tuh perubahan cara kita untuk memahami eksploitasi dari tenaga kerja migran, bahwa nggak semua tenaga kerja migran itu mengalami eksploitasi dalam tingkat yang sama, sehingga ada yang namanya International Labour Organization atau ILO yang membuat namanya konsep kontinum kerja paksa. Nah, di dalam konsep ini tuh dia membagi pekerja migran ke dalam 3 kategori berdasarkan tingkat eksploitasi yang mereka alami. Yang pertama itu korban perdagangan manusia, yakni berarti mereka mengalami eksploitasi paling parah dan juga memiliki kebebasan yang sangat terbatas. Terus yang kedua, korban kerja paksa non perdagangan, di mana mereka ini menghadapi kondisi kerja yang buruk seperti gaji yang tidak terbayarkan atau jam kerja yang berlebihan. Lalu yang ketiga ini bisa disebut sebagai migran sukses atau mereka yang berhasil untuk mendapatkan pekerjaan dengan kondisi yang lebih baik gitu. Nah, melalui kerangka kontinum kerja paksa ILO ini dapat terlihat bahwa nggak semua pekerja migran itu langsung masuk atau langsung bisa dikategorikan sebagai korban perdagangan manusia. Beberapa mungkin hanya mengalami eksploitasi dalam skala yang lebih ringan, sementara yang lain itu bisa saja berhasil dalam perjalanan migrasi mereka gitu. Nah, pendekatan yang mengkategorikan pekerja migran sebagai korban perdagangan manusia itu menghadapi beberapa kritik. Salah satunya adalah kurangnya pertimbangan terhadap keinginan pekerja migran itu sendiri. Jadi banyak di antara mereka yang walaupun menghadapi kondisi kerja yang sulit itu lebih memilih untuk tetap bekerja di situ gitu daripada kembali ke negara asal yang mungkin nggak ngasih mereka peluang ekonomi yang lebih baik gitu. Terus yang kedua, hanya kasus eksploitasi terburuk atau terutama perempuan dan juga anak-anak dalam industri seksual yang ditangani. Um, Sehingga sektor-sektor lain dengan kondisi kerja yang juga bermasalah tuh justru atau cenderung nggak terlihat gitu karena mereka tertutup dengan kasus-kasus perempuan dan anak-anak di industri seksual gitu. Kalau misalnya dari sisi kebijakannya sendiri, implikasinya itu yang pertama menggeser perhatian dari cara migran untuk masuk ke kondisi kerja mereka. Jadi regulasi ketenaga kerjaan itu perlu diperkuat juga kayak yang disebutkan di nomor 2 bahwa perlu regulasi pasar tenaga kerja yang lebih baik, pengetahuan hukum ketenaga kerjaan serta kerjasama multi pihak untuk menciptakan kebijakan yang lebih efektif dan juga berkeadilan dan nggak cuma ngelindungin pekerja dari eksploitasi, tapi mungkin juga bisa menghargai hak-hak pekerja ini untuk bekerja dalam kondisi yang lebih baik. Boleh di next. Untuk bagian ini akan saya jelaskan secara singkat aja karena ini sebenarnya menjelaskan tentang isi dari buku itu sendiri. Buku Labor Migration and Human Trafficking in Southeast Asian itu bahas soal apa aja sih? Fokus utamanya itu di bagian pengaruh kerangka anti perdagangan atau anti trafficking terhadap mobilitas lintas batas. Terus ada juga peran aktor negara dan juga non-negara dalam kebijakan anti perdagangan, serta hubungan antara perdagangan manusia, penyelundupan, dan juga migrasi tenaga kerja. Yang di dalamnya itu poin-poin pentingnya itu diantaranya ada dominasi kerangka internasional, yang salah satu temuan utamanya itu bagaimana tentang laporan TIP atau Trafficking in Persons dari Amerika Serikat yang sangat berpengaruh dalam membentuk kebijakan anti perdagangan manusia di berbagai negara. Tapi agenda politik domestik itu juga ada peran gitu untuk dalam menentukan arah kebijakan yang dibuat. Terus ada fokus perbatasan juga di mana di dalam buku itu nekanin gimana pentingnya untuk melihat perdagangan manusia itu sebagai sebuah proses, bukan cuma sebuah fenomena atau peristiwa gitu. Jadi fokus pada daerah perbatasan ini tuh ngasih tahu kita bagaimana faktor seperti keamanan, hubungan antar negara, dan juga agenda pembangunan itu tuh bisa berpengaruh terhadap kebijakan anti perdagangan. Lalu ada juga dampak kebijakan di mana beberapa
kebijakan anti trafficking itu ternyata memiliki dampak yang negatif. Misalnya kebijakan yang terlalu fokus pada kriminalisasi itu malah membatasi hak para pekerja migran gitu, serta meningkatkan marginalisasi dari kelompok-kelompok rentan. Terus ada juga negara versus non-negara, di mana negara itu bukan satu-satunya aktor yang berperan dalam kebijakan ini. Jadi ada aktor lain kayak LSM dan juga organisasi internasional yang juga punya kontribusi dalam menyusun dan juga mengimplementasikan kebijakan anti perdagangan ini. Terus yang terakhir ada kontradiksi implementasi, di mana di beberapa kasus itu pejabat pemerintah itu tuh menerapkan kebijakan secara lebih fleksibel gitu. Kadang mereka justru uh, menghasilkan hasil yang lebih baik bagi individu. Tujuannya itu untuk membantu individu tertentu, walaupun mungkin berarti menyimpang dari regulasi resmi yang ada gitu. Hal ini tuh menunjukkan kalau misalnya kebijakan tuh nggak selalu diterapkan secara ketat dan bisa menghasilkan dampak yang beda-beda juga gitu. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya kita akan diskusi soal pertanyaan pemantik yang tadi sempat kita mention di awal. Boleh di next. Uh, Ya, jadi untuk pendefinisian perdagangan manusia, di sini ada dari protokol PBB, yaitu Palermo Protokol, kemudian Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM, dan Konvenan Internasional. Jadi untuk protokol PBB itu rekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan cara ancaman atau penggunaan kekuatan, bentuk-bentuk paksaan lainnya, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, atau dengan memberi atau menerima pembayaran atau manfaat untuk mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memiliki kendali atas orang lain dengan tujuan eksploitasi. Kemudian untuk DUHAM, jadi Universal Declaration of Human Rights atau UDHR, atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM, tidak secara eksplisit itu mendefinisikan perdagangan manusia, namun menekankan hak atas kebebasan dan keamanan individu serta larangan perbudakan dalam bentuk apapun. Itu ada di pasal 4, yang mana hal ini menjadi dasar moral dan hukum untuk melawan perdagangan manusia. Kemudian untuk konvensi internasional sendiri, kelompok kami belum menemukan pendefinisian secara spesifik. Namun di buku itu dijelaskan bahwa secara garis besar konvensi internasional itu menjamin hak atas kebebasan kerja. Itu ada di pasal 6 ICILCR. Gitu. Mungkin boleh next aja. Ini pendefinisian berdasarkan konvenan internasional lainnya yang kita rujuk dari buku uh, bacaan yang kedua. Ini tapi untuk pengertiannya sendiri itu kita ambil dari sumber-sumber luar karena memang di dalam itu nggak dimuat. Jadi ini tuh intinya tentang perjanjian internasional yang memang diadopsi oleh PBB juga gitu. Untuk intinya mereka ini mendukung dan juga uh, mendorong atau mendukung gerakan-gerakan anti perdagangan manusia atau anti trafficking law gitu. Tapi memang banyak banget gitu konvensi-konvensinya. Jadi mungkin nanti bisa kita drop aja untuk PowerPoint-nya. Boleh di next? Oke, selanjutnya ini akan bagian, tadi kan kita membahas itu ya, definition, dan sekarang ini mungkin dari refleksi dari kami sedikit terkait dengan pertanyaan Jadi kalau yang pertama itu adalah pertama kami tentang terkait dari implementasi kovenan dan juga perjanjian internasional dan juga hukum internasional itu sendiri. Jadi kan sejak adopsi Palermo Protokol itu lebih dari 180 negara telah meratifikasi dan baik dari negara ini telah mengadopsi undang-undang nasional untuk memberantas perdagangan manusia itu tadi. Namun implementasi hukumnya ini kan bervariasi di setiap negara dan beberapa negara itu masih memiliki kebijakan kuat. Ya, jadi beda-beda, ada yang kuat terhadap perlindungan korban, tapi ada yang kuat ke arah penegakan hukum dan juga sosialisasi gitu. Jadi emang approach-nya itu beda-beda.
Terus yang kedua itu adalah adanya juga atau regional adanya juga organisasi-organisasi pemerintah antar pemerintah regional atau regional NGOs itu yang emang mereka sudah mengadopsi protokol PBB tersebut dan mereka turut menyesuaikan instrumen maupun kerangka kerja. Jadi kayak kerangka kerja yang secara regional. Jadi kayak mereka udah dapat dari PBB ini protokol, terus mereka adjust lagi nih untuk sesuai dengan wilayah dan juga gimana sama member-member mereka. Contohnya adalah ASEAN, mereka punya ASEAN Convention Against Trafficking in Person atau ACTIP, dan juga itu disertai dengan supplementary research dari ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Person dan juga Bohol Trafficking in Person Plan. Jadi ya pada dasarnya udah ada dari implementasi itu juga ada ininya masing-masing, turunannya masing-masing. Terus kemudian kami juga memberikan beberapa kritik dan juga diskusi. Nah, pertama, konvensi-konvensi itu yang ada sebagian besar itu memfokuskan pada perlindungan terhadap anak dan perempuan. Memang mereka memprioritaskan itu karena seperti kayak PBB itu kan protokol especially on women and children kasarannya. Terus ASEAN aktif ini itu juga especially in women and children. Nah, sebenarnya kalau kelompok kami berargumen bahwa mungkin konvensi ini itu bisa membentuk adanya sebuah konstruksi korban yang ideal, kayak korban tuh anak perempuan ataupun perempuan. Jadi dalam hal ini sebenarnya uh, memiliki fokus yang baik karena memang mereka yang kelompok rentan. Namun hal ini juga bisa menimbulkan adanya kayak dipertanyakan kondisi korban perdagangan manusia laki-laki dan perempuan itu korban perdagangan manusia laki-laki itu gimana gitu. Oke, mungkin sorry Iza, tadi udah disebutkan nggak diskusi dan kritiknya? Belum ya? Baru bagian yang atas ya, sekarang Oke, bagian yang Karenita. oke, oke. Ratifikasi Eh, ya. Oke, singkat saja mungkin untuk kemudian kritik selanjutnya adalah tentang gap dari ratifikasi dan regulasi. Karena yang pertama, kenapa banyak sekali uh, labor exploitation ini? Karena memang hukum ketenaga kerjaan itu baru baru sangat applicable di Amerika Serikat dan Eropa, sedangkan di Asia memang belum sepenuhnya, mungkin ada tapi tidak sepenuhnya bisa berlaku di negara Asia. Lalu itu menjadi kesenjangan ya. Kemudian juga protokol Palermo ini juga belum diratifikasi di negara-negara tertentu di Asia, misalnya di Asia Selatan. Itu ada Bangladesh dan juga Nepal. Ini juga menjadi tantangan ya karena walaupun dikritik sebelumnya, protokol Palermo ini juga menjadi salah satu payung hukum yang cukup kuat dalam menanggulangi perdagangan manusia gitu. Kemudian yang terakhir yaitu protokol Palermo ini kurang berperspektif korban ya, walaupun mereka mengaknowledge adanya uh, perdagangan seksual, perdagangan eksploitatif labor, tapi ini lebih banyak bersifat mereka mereka tuh bersifat penghukuman gitu ya. Jadi memberikan hukum tetapi belum mempertimbangkan perlindungan bagi calon korban ataupun membuat undang-undang yang menyulitkan perempuan untuk menjadi korban perdagangan seksual. Mungkin itu. Oke, kalau untuk pertanyaan apakah buku rujukan itu menjawab trigger question dari Kak Truli sendiri, kalau dari kelompok kami sendiri, untuk pendefinisian base-nya itu memang condongnya pada protokol PBB, terutama di buku yang Labor Migration and Human Trafficking in Southeast Asian itu base-nya condong ke protokol PBB. Jadi untuk dari DUHAM dan juga konvensi-konvensi internasional lain tuh kita dapat dari sumber internet eksternal gitu. Tapi memang terpantik dari sumber bacaan karena sumber bacaan di labor migration itu sempat mention soal konvensi internasional tersebut. Kalau misalnya mereka tuh melarang apapun bentuk dari perdagangan manusia gitu. Kalau soal penerimaan banyaknya itu di buku Labor Migration itu dikemas dalam bentuk penerapan secara umum sih. Selain itu kayak bentuk ratifikasi atau landasan-landasan hukum secara detail itu mungkin ada di bab-bab tertentu. Tapi kalau di bagian introduction sendiri itu nggak terlalu dimention secara detail gitu sih. Jadi memang bukunya tuh bisa jadi titik awal, tapi memang perlu didukung dengan sumber-sumber lain secara khusus untuk membahas bagian-bagian seperti definisi dalam DUHAM atau bahkan kovenan internasional lainnya. Gitu kalau misalnya dari saya. Berikut daftar pustakanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.